Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru MTSN 3 Banyuwangi tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Saya menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Meskipun sekarang masih masa dalam pandemi, kegiatan Matsama dilakukan secara online. Diharapkan kalian tetap semangat menjalaninya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang layanan bimbingan dan konseling di MTSN 3 Banyuwangi sebagai berikut. Baik, saya akan memulai materi pengenalan bimbingan dan konseling MTSN 3 Banyuwangi. Sebelum saya mulai materinya, saya akan mengenalkan dulu guru-guru BK di MTSN 3 Banyuwangi. Yang pertama ada Bu Anissa Fira Faradila SPSI. Yang kedua ada Dr. Randa Gurun Ain MPDI. Yang ketiga ada Bu Arnikawati SPD. Dan yang keempat ada saya sendiri, Rosi Novita Yahya SPSI. Oke, saya akan mulai dengan materi layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, kita akan pahami dulu tentang pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling adalah upaya dalam memberikan layanan bantuan kepada siswa agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Lalu tujuan bimbingan konseling ini agar siswa dapat memilih, mempersiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan mendapatkan hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. Dan yang ketiga ada fungsi bimbingan dan konseling. Di sini tertera ada 4 fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu kita memberikan fasilitas kepada anak-anak agar belajar secara maksimal. Yang kedua yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu teratasinya berbagai masalah siswa. Yang ketiga ada fungsi pencegahan. Kita memberikan bimbingan, layanan bimbingan kepada anak-anak agar tercegahnya anak-anak dari masalah. Dan yang keempat ada fungsi pemahaman. Fungsi di mana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak terhadap berbagai aspek, mulai dari aspek tentang pemahaman tentang dirinya, pemahaman dirinya dengan keluarga sekitar dan keluarga. Lanjut ke bidang layanan bimbingan dan konseling. Di sini ada 6 bidang layanan dan konseling, bisa kalian lihat di layar. Oke, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini masalah-masalah kompleks yang bersifat pribadi di anak-anaknya sendiri. Konseling yang kita berikan yaitu konseling individu. Kita memberikan permasalahan atau menyelesaikan masalah kepada anak-anak secara individu. Asas yang kita lakukan yaitu asas kerahasiaan, menjaga rahasia agar masalahnya tidak diketahui orang lain. Jadi anak-anak tidak perlu takut masalah kalian diketahui oleh orang lain. Yang kedua ada bimbingan sosial. Bimbingan sosial ini permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sosialnya, masalah-masalah dia dengan temannya. Yang kita lakukan yaitu konseling kelompok. Konseling kelompoknya kita melakukan atau menyelesaikan masalah dengan beberapa anak-anak. Dan yang yang kita berikan yaitu asas keterbukaan, menumbuhkan siswa dapat menyampaikan masalahnya sehingga kita menyelesaikan masalah bersama. Yang ketiga ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar kita bertujuannya menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kita memberikan layanan penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat minatnya mereka masing-masing. Asas yang kita berikan yaitu asas kedinamisan, yaitu menghendaki tingkah laku mereka menjadi ke arah yang lebih baik. Lalu ada bimbingan karir, di mana kita memberikan pemahaman atau membantu mempersiapkan studi lanjut anak-anak. Layanan yang kita berikan yaitu layanan informasi, baik klasikal maupun individu. Kita memberikan informasi ke anak-anak apakah mereka lanjut ke
SMA atau SMK sesuai dengan bidang minat dan kepribadian anak-anak. Asas kemandirian, asas yang kita berikan yaitu asas kemandirian, di mana kita menumbuhkan tanggung jawab kepada mereka agar mereka bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah mereka ambil untuk karirnya sendiri. Lanjut ke bimbingan agama. Di bimbingan agama ini kita menumbuhkan nuansa spiritual atau keagamaan dalam perilaku sehari-hari. Jadi kita melakukan konseling individu maupun kelompok, di mana seperti foto ini kita sedang melakukan konseling individu agar anak-anak mendapatkan spiritual yang lebih baik. Asasnya sama, kedinamisan, yaitu tujuannya mengubah perilaku anak-anak menjadi lebih baik. Dan yang asas terakhir yaitu bimbingan keluarga, di mana kita membantu individu dalam memahami perannya di dalam keluarga. Konseling yang kita berikan ini ada dua, konseling kelompok dan konseling mediasi, di mana kelompok dia dengan keluarganya, dan mediasi kita melakukan mediasi untuk penyelesaian masalah dengan keluarganya. Seperti contoh di foto di gambar itu terselesainya atau tercapainya mediasi yang sudah kita berikan kepada anak-anak dan keluarganya. Asas kita berikan keterbukaan agar anak-anak mau terbuka terhadap masalah-masalah mereka yang dihadapi dengan berkaitan dengan keluarga mereka. Lanjut, nah itu adalah layanan-layanan yang kita berikan secara di BK MTSN Banyuwangi. Kita juga memberikan layanan bimbingan dan konseling online yang bisa kalian akses di link website yang ada di layar. Jadi kalian bisa secara online pengen cerita-cerita atau memberikan masukan kepada kita. Oke, sekian penyampaian materi saya tentang bimbingan dan konseling. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.